Shalom saudara dan saudari kekasih Kristus. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk KKR online malam yang ketiga. Saya pada sekarang ini membawakan satu pemandangan yang indah. Saya berada di Bukit Perawan dan berlatar belakangkan satu pemandangan yang indah, di mana kita dapat melihat bahwa di belakang saya adalah sebuah tasik, dan tempat ini juga dikenali sebagai Bukit Perawan dan tidak asing lagi bagi penduduk di sekitar Kampung Merebau dan juga Kampung Mambangan. Baik saudara, sebelum kita mengambil lagu puji-pujian untuk kebaktian pada malam yang ketiga ini, saya senang sekali untuk mengajak saudara dan saudari berdoa dalam hati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita mengambil lagu yang pertama dalam buku LPMI nomor 165, Percaya yang Menang. Terima kasih saudara
di atas lagu-lagu ataupun suara yang indah tadi. Dan sebagai lagu yang seterusnya, yaitu lagu yang kedua, mari kita ambil lagu daripada LPMI nomor 185, Bila Kita ke Surga. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terima kasih. Bapa di surga,
Terpujilah namamu, agunglah namamu, mulialah namamu. Kudus namamu ya Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, mata air, dan segala isinya. Tuhan, syukur dan terima kasih, sebab Engkau yang memberikan kami nafas hidup sehingga pada saat ini. Ya Tuhan, berikan kami damai sejahtera-Mu dan rahmat-Mu. Jadikan hati dan pikiran kami senantiasa sujud, menyembah dan mengasihi Engkau. Kami datang menyembah Engkau ya Tuhan, sebab kami bersalah dan berdosa dan kami memerlukan pengampunan. Kami tidak sempurna, kami tidak benar, dan kami tidak layak di hadirat-Mu. Kasihani kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, acara kumpulan umum secara online sedang berlangsung di wilayah 1. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon agar Roh Kudus Tuhan memimpin kumpulan ini dan setiap kami yang terlibat dapat menjalankan tugas kami sebaik mungkin. Tuhan, berkati semua peralatan digital yang digunakan sehingga ia berfungsi dengan sebaik mungkin. Biarlah proses penyediaan dan pembuatan rakaman dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau campur tangan dalam kumpulan ini, sehingga kumpulan ini dapat menjangkau jiwa-jiwa yang ingin menyerahkan hidupnya kepada Engkau. Ya Tuhan, sentuhlah hati semua jemaat di wilayah 1, agar umat-Mu di wilayah 1 dapat mengalami kebangunan rohani. Terima kasih ya Tuhan, sebab Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Biarlah semua ini terjadi atas kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin.
mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Selamat malam, selamat bersama lagi di dalam kebaktian, kebangunan rohani online. Malam ini kita bertemu lagi malam yang ketiga, dan pelajaran yang ketiga pada malam ini bertajuk mempelajari hidup kudus, gaya hidup Kristen dan buah roh. Sebelum kita meneruskan, mari saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sementara kami akan mempelajari pelajaran pada malam ini, saya memohon Roh Kudus Tuhan akan menuntun setiap satu di antara kami, setiap pendengar di mana saja yang dapat mendengarkan siaran online ini. Semoga mereka dan kami semua akan mendapat pimpinan dari Tuhan agar kami dapat mengerti daripada firman ini dan menjadi kekuatan dan berkat kepada iman dan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu soalan yang saya ingin kemukakan sebagai memulakan pelajaran pada malam ini, yaitu bolehkah wujudnya persatuan perompak Bank Adventist? Soalan seperti itu mungkin Anda akan katakan tidak masuk akal, karena ada cara hidup tertentu yang tidak dapat Anda kaitkan dengan Adventisme. Jadi, bagaimanakah kita menjalani iman kita? Soalan ini memerlukan jawaban Alkitabiah. Akan tetapi, terdapat banyak kepalsuan. Mari kita pertimbangkan dua daripadanya.
ada dua kesalahan besar. Bagi setengah orang, gaya hidup Kristen yang berbeza tidak begitu penting karena mereka enggan melihat hubungan di antara kepercayaan dan gaya hidup, doktrin dan tingkah laku. Kemudian terdapat mereka yang hanya memusatkan perhatian pada peraturan dan undang-undang, memindahkan Kristus dari pusat pengalaman agama mereka. Rasul Paulus menghadapi situasi serupa di Galatia. Sebilangan orang Kristen percaya bahwa kebebasan dalam Kristus mengabaikan hidup beretika. Kita rujuk itu dari Galatia pasal 5 ayat 13 hingga Galatia pasal 6 ayat 10. Ada juga orang lain yang percaya bahwa mereka dapat memperoleh pertolongan Tuhan dengan mengikuti peraturan perjanjian lama yang sudah lapuk, termasuk sunat. Kita boleh rujuk itu dalam Galatia pasal 1 ayat 1 hingga Galatia pasal 5 ayat 12. Paulus mencabar kedua-dua posisi tersebut. Bagi mereka yang menganggap bahwa pekerjaan itu tidak penting, Paulus menekankan bahwa umat Tuhan akan dinilai berdasarkan perbuatan mereka. Galatia 6 ayat 7 dan 8 kita boleh lihatnya. Bagi mereka yang percaya bahwa mereka akan memperoleh pahala ilahi melalui pekerjaan mereka, Paulus menekankan bahwa seseorang itu diperbenar bukanlah karena mengerjakan hukum Taurat, tetapi karena beriman akan Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 16. Sang Rasul menganggap bahwa melainkan gaya hidup Kristen berakar pada Injil, ia hanya mampu menjadi rahmat yang murahan dan kesempurnaan yang paling teruk. Kunci hidup Kristiani menurut Paulus terletak pada komitmen radikal terhadap Kristus melalui kehadiran dan kekuatan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, dia menggunakan ungkapan buah roh untuk merujuk kepada kebajikan atau sifat-sifat yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Paulus menyenaraikan 9 yang membentuk atau 9 kebajikan yang membentuk buah roh. Ini termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kita dipanggil untuk menunjukkan semua kebajikan ini yang mewakili watak Kristus untuk dinyatakan kepada orang lain sebagai pengikut-pengikutnya. Seperti yang ditunjukkan sendiri oleh istilah ini, buah roh bukanlah buatan manusia, melainkan diberikan oleh Tuhan. Sama seperti sebatang pokok apel yang tidak akan dapat menghasilkan buah pisang dan seekor kincir tidak boleh terbang. Mustahil bagi manusia yang berdosa untuk menghasilkan kebajikan ilahi
dengan sendirinya. Hanya Tuhan yang dapat menghasilkan dan menyatakan watak-wataknya di dalam diri kita. Oleh itu, persoalannya, adakah kita mempunyai visi Alkitabiah dalam kehidupan Kristen kita? Kebenarannya adalah kita tidak dapat memuliakan Kristus di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, dan di dalam community kita. Sekiranya sifat kebajikan seperti termasuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri menjadi bahagian yang sangat penting di dalam karakter dan gaya hidup Kristiani kita. Mari kita belajar bagaimana untuk mendapatkan yang benar. Ada 3 kebenaran yang besar. Sekarang timbul persoalan. Bagaimana buah roh dapat berakar di hati kita yang dapat dinyatakan dalam kehidupan seharian kita? Dalam Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25, Paulus menunjukkan kepada kita 3 cara yang berkaitan di mana kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah. Pertama, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita menjadi milik Kristus Yesus. Untuk menghasilkan buah, kita perlu dihubungkan dengan Kristus setiap hari, seperti mana dinyatakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Sebenarnya, maksud menjadi orang Kristen adalah lebih daripada mempercayai doktrin-doktrin tertentu dan mematuhi peraturan-peraturan tertentu. Ia bermaksud transformasi hati yang radikal yang membawa kepada ketaatan kepada Tuhan melalui iman. Perhatikan bahwa Paulus meletakkan kasih di permulaan daftar kebajikan-kebajikan ini. Ini adalah karena dia berpendapat bahwa kasih adalah kebajikan yang tertinggi sebagai bukti penentu gaya hidup Kristen yang sebenar. Di tempat lain pula, dia menasihati orang Galatia, tetapi berkhidmatlah untuk satu sama lain dengan kasih. Galatia 5 ayat 13. Maksudnya ialah kehidupan seharian kita dapat memberitakan Injil dengan cara yang berkuasa. Ellen White mengatakan seperti ini: terdapat kepetahan yang jauh lebih berkuasa berbanding dengan kepetahan berkata-kata di dalam kehidupan seorang Kristen yang tenang dan konsisten, yang tulen dan sejati. Pribadi seseorang itu mempunyai pengaruh lebih besar berbanding apa yang dia katakan. Hujah yang paling kuat yang memihak kepada Injil adalah seorang Kristen yang penyayang dan dikasihi. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah berpusat kepada Kristus. Kedua, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid-murid yang berbuah apabila kita menyalibkan daging dengan segala
hawa nafsu keinginannya. Dalam ayat 24 dari Galatia pasal 5. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh menikmati pekerjaan daging, dan dalam masa yang sama kita mengakui bahwa kita hendak ke surga. Kita perlu mematikan diri kita. Dietrich Bonhoeffer menulis, ketika Kristus memanggil seorang lelaki, dia meminta kepadanya untuk datang dan mati. Sebagai orang yang beriman, kita mengambil tanggung jawab untuk mencabut semua rumpai yang mengancam untuk mematikan kehidupan rohani kita, sehingga buah roh dapat berkembang. Secara praktikal, ini bermaksud bahwa setiap kebiasaan, amalan, atau maksiat yang membekalkan makanan kepada kehidupan kita yang lama, yang mencari dan memanjahkan diri kepada hal-hal seperti itu, perlu dibunuh. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah menyangkal diri. Ketiga, kita memperlihatkan gaya hidup Kristen yang sejati sebagai murid yang berbuah ketika kita hidup dalam roh. Ini kita boleh lihat itu dalam Galatia 5 ayat 25. Hidup dalam roh bermaksud dikawal oleh Roh Kudus di setiap bidang kehidupan kita, dari pemikiran dan emosi terdalam kita sehingga kepada hubungan dan interaksi seharian kita. Ini melibatkan pembentukan dan pemberian tenaga oleh firman Tuhan, doa, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Penting untuk diingat bahwa setiap gaya hidup Kristen yang tidak dipimpin oleh roh akan gagal teruk. Ketika kita terus mengikuti roh, kita harus membuat keputusan yang secara sadar untuk berhenti membekalkan makanan kepada diri kita yang lama itu dan mulai menanam buah roh. Dengan kuasa ilahi yang memungkinkan usaha kita akan melakukan apa yang benar. Nilai gaya hidup kita tidak akan menyerupai atau sesuai dengan amalan populer. Apabila roh meyakinkan kita tentang pilihan kita yang salah dalam apa yang kita katakan, kita nyanyikan, memerhatikan hiburan, dan lain-lain, kita akan memohon pengampunan dengan hati yang rendah. Sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa kita sedang mengalami kemajuan, kita akan menahan diri dari sikap suka mengkritik dan menghakimi sesama jemaah yang mungkin sedang berjuang dalam perjalanan hidup mereka dengan Tuhan. Gaya hidup Kristen yang sejati adalah dipimpin oleh roh. Kita menambah lagi satu prinsip untuk kita pelajari. Buah roh yang dipraktik setiap hari memuliakan Kristus dalam pemikiran, perasaan, dan tingkah laku kita. Hanya hubungan yang hidup dengan Kristus yang dapat menghasilkan cara baru untuk kehidupan dan hidup yang memuliakan Tuhan dan menarik orang lain kepadanya. Kesimpulannya, inilah gaya hidup orang Kristen yang sejati, menjadi murid yang berbuah
yang menggambarkan rupa Kristus dalam watak dan tingkah laku kita. Semoga ini menjadi pengalaman kita bersama. Ku serahkan hidupku, ya Tuhanku, padamu, dan sepanjang umurku aku jadi hamba-Mu, aku jadi hamba-Mu. Biar kaki tanganku turut segala perintah-Mu, dengan ikhlas hatiku ku masyurkan kasih-Mu, ku masyurkan kasih-Mu. Mulutku penuhilah dengan sekalian anugerah, bila aku bernyanyi, hanya Tuhan ku puji, hanya Tuhan ku puji. Perintahkanlah hidupku, tinggal dalam hatiku, dan kehendak diriku tiada lagi berlaku, tiada lagi berlaku. Kasih dalam hatiku aku berikan padamu, ya Al-Masih, diriku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpuji termulialah Engkau ya Tuhan di atas pelajaran yang kami pelajari pada malam ini. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan tolong kami juga untuk menunjukkan buah Roh itu di dalam hidup kami. Tuhan, ubahlah kami, gaya hidup kami, seperti yang Engkau kehendaki untuk mengubahnya. Pimpin kami sementara kami mengaplikasikan pelajaran ini di dalam kuasa dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Soalan untuk refleksi bagi pelajaran kita malam ini ada 3. Soalan yang pertama, mengapakah penting untuk menunjukkan buah roh? Soalan yang kedua, bolehkah Anda pikirkan tentang satu perubahan gaya hidup yang spesifik sepertinya Roh Kudus sedang mendorong Anda untuk mengubahnya? Yang ketiga, bagaimana kehidupan Anda jika Anda memberikan kawalan hidup Anda secara mutlak kepada Tuhan?